Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami ikramullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azzakumullah, ada dua ancaman berat dari Allah, yang satu di dunia, satu lagi di akhirat. Apa yang di dunia? Nuwallihi ma tawalla, akan aku palingkan kemana dia berpaling, akan aku sesatkan kemana dia ingin sesat. Istidraj dari Allah, merasa tenang, merasa benar, merasa berada dalam al-haq padahal batil. Ini mengerikan sekali. Kalau pelacur, penzina, penjudi, pemabuk, mereka tidak merasa benar. Ini merasa benar, padahal itu salah, padahal itu bid'ah, padahal diancam neraka. Ini ancaman kedua nanti di akhirat. Wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan ke jahannam. Mengerikan sekali. Siapa orang ini yang diancam seperti ini oleh Allah? Kita lihat dari awal surat. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi nabi, barang siapa yang tidak sama dengan nabi, tentu bukan kendaraannya, bukan pakaiannya, bukan teknologinya, bukan makanannya, bukan minumnya, tapi sholatnya, wudunya, tawafnya, sa'inya, bermalam di Musdalifahnya, dan seterusnya, kok tidak sama dengan Nabi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah kedatangan al-huda, sudah tahu ilmunya. Kalau Nabi seminggu 10 hari di Mekah, umroh cuma sekali, udah tahu dia. Tapi dia bilang, apa salahnya? Umroh kan tidak buruk. Hari Senin umroh, hari Selasa umroh, hari Rabu umroh. Padahal Nabi cuma sekali. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Seumur-umur Nabi tidak pernah merayakan ulang tahun beliau. Ulang tahun bahasa kita, bahasa Arabnya maulid. Seumur-umur Nabi tidak pernah merayakan maulid. Tiba-tiba kita mengatakan biarkan saja, demi cinta kita kepada Nabi. Katanya untuk cinta kepada Nabi tidak perlu dalil. Kata siapa? Kata siapa? Buat apa ada Al-Quran dan Sunnah kalau kita boleh ngarang sendiri? Selesai baca Al-Quran, Nabi tidak pernah menutup dengan Shadaqallahul Adzim. Tiba-tiba kita berani ngarang sendiri, walaupun tentu itu baik. Nggak ada ibadah yang buruk, nggak ada. Antum kira subuh 3 rakaat buruk? Baik, tapi sesat. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini sama dengan salawat nariyah, maulid Nabi, salat al-ghaib, salat nisfu Sya'ban, sama dengan salat subuh 3 rakaat. Sama-sama tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya kan belum ada. Sampai hari ini belum pernah ada seorang muslim sesat salat subuh 3 rakaat. Kalau ada, barangkali akan dibela, akan ada yang membela. Kalau ada, untung saja tidak ada. Mereka membela yang ada, padahal sesat. Karena beda dengan Nabi SAW. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, sementara sudah kedatangan ilmu. Rasulullah tidak pernah mencukur habis mengerok jenggotnya. Dan itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam.
waqful liha, jazuz syawarif, khaliful yahud, khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, agar tidak sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Tiba-tiba kita dengan santainya, dengan enaknya, apa salahnya? Ini yusyakikir rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Tentu kita bertanya, orang mukmin kan banyak dan beda-beda. Ada kaum muslimin Indonesia, ada kaum muslimin Malaysia, ada Brunei, ada Mesir, ada Saudi. Yang mana? Kita disuruh mengikuti agamanya orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Satu jawaban. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang hidup ketika ayat tadi, An-Nisa 115 tadi, turun. Ketika ayat ini turun, sudah adakah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan seterusnya? Tidak ada. Tidak ada. Siapa orang mukmin, kaum muslimin yang hidup ketika ayat ini turun? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah dan seterusnya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi ada dua kelakuan buruk yang menyebabkan dua ancaman. Dikatakan Nabi tidak pernah qiyamul lail lebih dari 11, dengan santainya, biarkan saya lebih dari Nabi. Nabi tidak pernah melafatkan usolli nawaitu, lalu kita mengatakan biarin, ini baik. Ini kelakuan pertama. Kelakuan kedua, tidak mau mengikuti para sahabat. Tidak mau mengikuti para sahabat. Kenapa? Tidak cukup Nabi saja. Kenapa mesti bawa sahabat? Yang nyuruh kita mengikuti para sahabat siapa? Allah dan Rasulnya dalam surat ini. Karena kesepakatan sahabat tidak mungkin salah. La tajzami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Seandainya para sahabat sepakat dalam satu hal, padahal hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu benar. Dan sudah ada contohnya. Di zaman siapa Al-Quran dikumpulkan? Zaman Nabi apa zaman sahabat? Jawabnya sahabat. Di zaman Nabi belum ada pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Apakah ini menjadi bid'ah? Al-jawab tidak. Karena apa? Kesepakatan sahabat. Sahabat sepakat. Ketika para sahabat sepakat, maka itu sunnah. Termasuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Di zaman Nabi belum ada. Nabi kadang 2 kali, kadang 3 kali dalam sekali Ramadan. Mulai setiap malam adalah dari zaman Umar. Dan tidak ada satupun sahabat yang membantah. Tidak ada satupun sahabat yang membantah, mengatakan berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan adalah bid'ah. Tidak ada. Maka setelah sahabat habis, selesai. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Malik menentang kesepakatan sahabat, nggak dianggap. Nggak dianggap. Apalagi kita. Apalagi kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sebuah musibah yang sangat besar ketika kita melakukan sebuah ibadah yang mestinya dapat pahala, malah dapat dosa. Ini mengerikan sekali. Kalau pelacur, penjudi, pemabuk, koruptor emang udah niat dosa, mereka tahu, mereka sadar bahwa ini dosa, barangkali tunggu saatnya mereka bertaubat karena merasa salah. Nah, kalau yang subhat-subhat ini, bagaimana mereka mau taubat? Mereka nggak merasa salah.
Ya nggak usah jauh-jauh, ada orang yang mengatakan Allah beranak, Allah punya anak, begitu yakinnya. Entah berapa ratus juta, berapa miliar manusia yang meyakini Allah beranak. Kenapa? Tadi, ini bukan syahwat, tapi ini syubhat. Kalau syahwat diketahui oleh pelakunya, disadari. Kalau syubhat tidak. Mereka tidak merasa salah, para pendeta, para pastor merasa sedang berjuang untuk sampai ke surga dengan menyebarkan keyakinan Allah punya anak. Nah, ini sudah kafir jelas. Ada di diri kita kaum muslim menganggap bahwa baca sholawat ini berpahala, nggak taunya dosa. Melakukan sholat ini berpahala, nggak taunya dosa. Tentu ini rugi sekali, dan Allah mengancam sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami beri istidraj. Mirip dengan wanumallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia mau berpaling. Kami sesatkan kemana dia mau sesat. Ketika seseorang cenderung ke khawarij, Allah bikin dia tenang dalam khawarijnya. Ketika seseorang cenderung ke Mu'tazilah, Allah bikin dia mantap, tenang di dalam Mu'tazilahnya. Begitu pula Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Rafidah. Gak ada mereka ragu-ragu tentang keyakinannya. Kalau ragu-ragu, mau belajar sunnah yang benar, banyak yang diberi hidayah oleh Allah, tetapi yang terus mati membawa kesesatannya. Seperti jamaah Ahmadiyah, apa mereka merasa salah ketika meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi? Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir. Mereka merasa salah? Tidak. Mereka merasa benar. Mereka merasa sedang berjuang. Dan mereka di akhir hidupnya berwasiat kepada anak cucunya supaya meneruskan perjuangan kita untuk mencari ridha Allah. Ini mirip-mirip Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab mencari ridha Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah. Al-Quran jadi saksi, yuhibbunahum kahubbillah, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab dinyatakan oleh Al-Quran cinta kepada Allah, menghormati Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah. Caranya salah. Maka jangan menyepelekan cara. Ketika sebuah cara adalah salah, maka terancam neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qiyam as-salah.